maksimal cuman boleh 3 pinjol. Jadi nggak ada ceritanya yang mau minjam lebih dari 3 pinjol. Kalau ada yang mau minjam lebih dari 3 pinjol, lunas. Karena dari OJK sendiri yang menyampaikan, cuman dibolehkan masyarakat minjam di 3 pinjol. Ya, 3 pinjol gitu loh. Cuman 3 kali peminjaman. Ya, itu dari pinjol yang berbeda. Kalau di satu pinjol yang sama tapi cairnya 3 pinjaman juga, sama juga. Tidak boleh pinjaman yang keempat gitu loh. Ya, tolong dicatat ini baik-baik teman-teman semuanya. OJK batasi masyarakat hanya boleh pinjam uang di 3 aplikasi pinjol. 3 aplikasi pinjol teman-teman ya. Karena saya miris banget, ini masih banyak ternyata. Dia OJK ini terkadang seenaknya dia ngomong gitu loh. Dia nggak mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan gitu loh. Dia lebih seenak jidat dia aja gitu loh. Dia mau ngomong seperti apa juga. Dia nggak memperhatikan fakta di lapangan seperti apa. Ini Otoritas Jasa Keuangan OJK membatasi masyarakat dalam pengajuan kredit di platform P2P Lending atau pinjaman online atau pinjol. Dalam aturan terbaru, OJK membatasi masyarakat hanya boleh meminjam uang maksimal 3 pinjol. Maksimal 3 pinjol ya teman-teman, atau maksimal 3 aplikasi pinjol. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman, mengatakan pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah perilaku atau kebiasaan gali lubang tutup lubang. Pasalnya ada kecenderungan masyarakat meminjam uang di aplikasi pinjol untuk membayar hutang pinjol lainnya. Oke, memang ada kecenderungan masyarakat, itu adalah perilaku yang tidak baik. Tapi hal ini terjadi karena pinjolnya sendiri tidak patuh dengan aturan. Saya yakin sejak aturan ini dikeluarkan di tahun 2023 berlaku Januari 2024 sampai sekarang 2026, boleh OJK cek di lapangan atau lihat ruangan pengaduan. Banyak masyarakat yang meminjam lebih dari 3 pinjol. Berani OJK menyampaikan, kalau ada yang meminjam lebih dari 3 pinjol, sejak POJK ini diturunkan, utang yang keempat dan seterusnya dianggap lunas. Berani atau tidak OJK menyampaikan hal itu gitu loh. OJK jangan hanya omon-omon yang ngomong-ngomong, ya tanggung juga mulut teman-teman. Oke ya. Aturan ini untuk melindungi konsumen, biar sehat semuanya. Masa pinjam terus gali lubang tutup lubang, kata Agusman dalam konferensi pers peluncuran roadmap LPBBTI periode 2023-2028 di Hotel Jakarta pada Jumat. Dia mengungkap lewat aturan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan dan menyadari kemampuan membayar sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman online. Di samping itu, dia juga menghimbau masyarakat untuk memastikan pinjol yang dipakai sudah terdaftar. Jangan masyarakat yang kau himbau, pinjolnya kau himbau gitu loh. Jangan masyarakat. Sampaikan sama pinjol, pinjolnya jumlahnya cuma 95. Oke, Pindar hari ini jumlahnya 95. Ya, masyarakat jumlahnya ratusan juta. Ya, mendingan pinjolnya kau himbau. Pinjol, kau tolong perhatikan calon si browermu, calon si konsumenmu. Lihat dulu, kalau sudah ada 3 jangan kau cairkan lagi. Kalau kau cairkan, kau yang rugi. Kalau masyarakat tidak mampu bayar, berarti kau yang salah. Berani nggak OJK? Hah? Jangan hanya dibilang menghimbau kepada masyarakat, terus kapan OJK menghimbau kepada pinjolnya? Ini masyarakat sudah dirugikan. Sudah banyak banget rugi. Kalau katanya mengatasi praktik gali lubang tutup lubang, pinjolnya ditekan. Jumlah pinjolnya tidak seberapa. Jumlah masyarakat yang meminjam banyak, ratusan juta. Ya, sulit OJK mengkapernya nanti. Pinjol aja, pinjol kan di bawah naungan mereka langsung. Tekankan kalau Anda masih mencairkan nantinya, Anda akan kami sanksi dan Anda akan kami cabut izinnya. Kayak gitu dong. Ya, sudah 2 tahun berlangsung aturan OJK. Januari 2024, Januari 2025. Sekarang sudah Maret 2026. 2 tahun lebih aturan itu tidak berjalan. Sekarang muncul lagi aturan OJK. Maksimal 30% dari penghasilan. Sedangkan yang jelas-jelas ini aja sulit untuk realisasi di lapangan. Praktek di lapangan. Apalagi hal yang tidak jelas. Ya, bagaimana OJK cara tolak ukur bahwa benar orang yang meminjam itu sudah pas 30% dari penghasilan dia. Sementara orang asal jadi. Pinjol kan tidak peduli. Tidak ada survei yang lebih lanjut lagi. Jadi orang asal isi aja. Berapa penghasilanmu? 20 juta. Padahal penghasilannya cuma 2 juta. Hah? Berapa penghasilanmu? 15 juta. Penghasilannya 1,5. Dari mana?
Makanya OJK yang iya-iya aja. Dan untuk masyarakat, untuk teman-temanku semuanya, yang sudah meminjam lebih dari 3 pinjol, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Berhenti membayar untuk pinjol yang keempat, kelima, keenam. Terus Bang, apakah cuma berhenti aja? Ya tentu tidak. Anda harus melaporkan hal ini kepada otoritas jasa keuangan. Kalau OJK yang menjawabnya nanti robot, ya, atau jawaban otomatis, desak mereka. Ini bukan perkara penagihan, tapi perkara tentang aturan POJK nomor 22 tahun, tentang COJK nomor 19 tahun 2023. Tentang batas maksimal yang dibolehkan cuma 3 aplikasi. Sekarang saya terjebak di 7 aplikasi. Sekarang saya terjebak di 10 aplikasi. Saya tidak mampu. Saya cuma mampunya 3 di awal mengingat aturan dari OJK. Teman-teman semuanya laporkan kepada otoritas jasa keuangan. Oke, berhenti bayar untuk pinjol yang keempat dan seterusnya, laporkan kepada OJK. Jangan mau bodoh lagi. Ya, jangan ada takut-takut lagi, tapi pakai aturan ini teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Yang kami bilang kemampuan membayar dari masing-masing kalangan masyarakat yang meminjam ini benar-benar harus dijaga untuk keamanan konsumen. Kami lindungi dengan baik, ujar Agusman. Ya bagus, hal-hal seperti itu bagus gitu loh. Cuman pinjolnya tidak patuh terhadap dirimu. Ya kan, terhadap kamunya orang OJK gitu loh. Dalam aturan terbaru OJK, yakninya Surat Edaran OJK nomor 19 COJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat, setiap penyelenggara layanan pinjol tidak diperkenankan melakukan pendanaan yang tidak sehat. Ya sudah, OJK ini kurang jauh mainnya, makanya jangan duduk di kantor aja gitu loh. Pagi bangun pergi ke kantor, pagi bangun pergi ke kantor. Apapun laporan percaya aja sama datanya, tapi faktanya tidak ada. Faktanya omong kosong, sama kayak pidato Bapak Presiden. Ternyata selama ini ditipuin sama orang-orang terdekat dia, laporannya laporan palsu. Ya enggak? Laporannya yang enak-enak aja, faktanya di lapangan sulit semuanya gitu loh. Ya, OJK hampir sama kayaknya dengan Presiden. Menurut Agusman, pembiayaan tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam pembiayaan mengenakan syarat, ketentuan, manfaat ekonomi, atau denda keterlambatan yang tidak wajar bagi penerima dana, yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima dana atau pembiayaan yang diterima penerima dana lebih dari 3 penyelenggara. Selain itu, penyelenggara pinjol juga harus memastikan bahwa penerima dana tidak menerima pendanaan melalui lebih dari 3 penyelenggara, termasuk penyelenggara bersangkutan. Ya, contoh satu aplikasi. Anda sudah berapa kali pinjam? Pinjam cair pertama. Limitnya 10 juta deh. Ambil dulu 2 juta, jangka 3 bulan. Oke. Belum selesai yang 2 juta, tambah lagi 3 juta, tenornya 6 bulan. Belum selesai yang 3 juta, tambah lagi. Itu nggak boleh teman-teman. Ya, cuman 3 kali tambah bolehnya. Walaupun di aplikasi yang sama. Tapi sayangnya, sayang 1000 kali sayang ini teman-teman. Sayang 1000 kali sayang. Ini hanya menyampah teman-teman. Aturan ini cuman sampah aja gitu loh, yang nggak ada artinya sama sekali. Aturan ini nggak ada berguna sama sekali teman-teman. Ya, sampai sekarang di lapangan masih banyak pinjol-pinjol yang tidak peduli dengan aturan OJK. Bahkan OJK sendiri juga tidak peduli dengan aturan mereka apakah dipatuhi atau dilanggar. Jadi sehingga mereka itu bebas melakukan tindakan seperti apapun. Nah, inilah posisi-posisi yang menyulitkan teman-teman. Kenapa saya bahas lagi hal ini? Hampir dalam 1 minggu ini teman-teman semuanya, saya mendapati saudara saya meminjam lebih dari 3 aplikasi sepanjang tahun 2026. Gila nggak? Sementara aturan ini 2 tahun yang lalu. Ya, ditambah lagi yang terbaru adalah POJK 11 tahun 2024. Ya, yang mana berlaku sejak 31 Juli 2025. Tentang apa? Tentang SLIK. Ya, sudah seharusnya pinjol itu memperhatikan yang namanya SLIK, kredit scoring, perjalanan kredit, ditambah lagi dengan pembatasan maksimal dari COJK ini gitu loh. Tapi sayang beribu kali sayang teman-teman. Ya, tetap Anda yang jadi korban, tetap Anda yang jadi tumbal. Ya namanya negeri Konoha ya seperti ini gitu loh. Selagi masyarakat masih bisa dimiskinkan, ya dimiskinkan. Makanya banyak sekarang itu orang yang menyampaikan kemiskinan struktural gitu loh. Memang nyata teman-teman semuanya, memang nyata. Kehadiran pinjol ini sebenarnya bukan membantu, tapi lebih kepada bagaimana mengumpulkan uang rakyat miskin gitu loh. Tertumpu dengan pembayaran bunga dan denda yang sangat berat. Sisanya teman-teman isi di dalam kolom komentar. Yang meminjam lebih dari 3, pinjaman keempat dan seterusnya nggak usah dibayar.
Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Mulai sekarang pinjol tidak perlu dibayar, sudah di-cover asuransi. Ya, itu menurut informasi yang beredar. Sehingga di luar sana memunculkan hal-hal yang tidak baik. Ya sudah, tinggal pinjam, berhenti bayar, asuransi yang lunasi. Seperti itu kan simpelnya teman-teman semuanya. Yuk kita bahas hal ini dan kita teruskan kepada otoritas jasa keuangan. Untuk semua yang mengalami telat bayar atau galbe atau sudah tidak mampu sama sekali membayar di pinjol legal atau di pinjaman daring resmi terdaftar terverifikasi di OJK. Tapi sebelumnya seperti biasa yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu dan boleh didukung dulu. Biar kita dalami tentang hal ini dan kita teruskan kepada otoritas jasa keuangan. Biarkan OJK yang menjelaskan tentang hal ini secara rinci, secara jelas supaya tidak sia-sia langkah-langkah yang diambil gitu. Kalau memang konsepnya seperti itu ya kenapa tidak? Kita sebagai masyarakat ya ini yang kita butuhkan. Mendingan pinjam sebanyak-banyaknya ke pinjol dan habis itu berhenti bayar, asuransi yang bayar. Kan seperti itu akhirnya yang ada di dalam pemikiran kita. Sebelum kita jauh melangkah teman-teman, sebelum kita jauh untuk berpikir, yuk kita bahas semuanya ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK mewajibkan penyelenggara fintech P2P lending atau pinjaman online atau pinjol legal bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjamin untuk memitigasi risiko gagal bayar. Kebijakan ini bertujuan melindungi pemberi dana atau lender dan memperkuat manajemen risiko kredit. Bagus. Kalau dari kutipannya sangat bagus. Ini ringkasan dari CNBC Indonesia ya. Habis itu di sini. Dasar aturan, kewajiban ini tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023 dan diperkuat melalui POJK nomor 40 tahun 2024 yang mewajibkan platform memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan. Ya kan bagus itu. Berarti ketika ada nasabah yang tidak mampu bayar, pendanaannya resikonya akan dialihkan kepada asuransi. Ya, ini biar jelas dulu teman-teman dan nanti kita minta OJK untuk menerangkan sedetail-detailnya. Habis itu mengenai kerjasama wajib. Pinjol wajib menjalin kerjasama dengan setidaknya 2 perusahaan asuransi atau penjamin yang berizin dari OJK. Ya, diwajibkan gitu loh. Jadi nggak ada cerita mereka tidak bekerja sama dengan yang namanya asuransi. Habis itu klaim langsung. Jika terjadi gagal bayar, perusahaan asuransi akan membayar klaim langsung kepada pemberi dana atau lender. Ya, siapa yang investasi di pinjol itu, kalau terjadi gagal bayar dari peminjam dan segala macam, pihak lender itu berhak untuk mengklaim ke asuransi. Habis itu fokus risiko. Asuransi digunakan untuk menutupi sebagian besar risiko gagal bayar. Ya, itu sebagian besar. Nah, pertanyaannya adalah hari ini, yang sering bermunculan dari diri kita adalah, apakah dengan adanya klaim asuransi ini, itu menghilangkan kredit kita atau membatasi kredit, atau melunasi kredit kita secara keseluruhan? Ini yang paling terpenting. Dan habis itu nanti, kita juga pengen tahu teman-teman, syarat untuk klaim atau syarat untuk asuransi membayarkan hutang tersebut. Ya teman-teman simak ini sampai habis. Kita bacakan dulu biar kita bahas. Karena saya dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini hampir setiap hari teman-teman semuanya gitu loh. OJK tegaskan, asuransi kredit pinjol bukan jaminan bebas risiko. Kita nggak perlu, mau kita berisiko atau tidak, ya terserah. Yang penting jaminan nggak untuk melunasi hutang. Itu nggak yang paling terpenting teman-teman. Karena yang kalian butuhkan kan cuma itu gitu loh. Kalau risiko silahkan, blacklist nama saya, silahkan gitu loh. Tapi dijamin nggak hutang kita lunas dan pinjol tidak menagih lagi. Karena mereka sudah klaim asuransi. Ya kan? Kalau memang konsepnya seperti itu ya. Di sini dari bisnis.com ya teman-teman ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan adanya produk asuransi kredit untuk pinjaman daring atau pindar atau pinjaman online atau pinjol tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara dalam mengelola risiko pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiunan OJK Ogi Prastomiono mengatakan penyelenggara pindar tetap harus bertanggung jawab atas proses kredit, penagihan, dan tata kelola. Oke. Untuk mencegah terjadinya moral hazard, khususnya dari sisi borrower, POJK 40/2024 menegaskan bahwa
Asuransi kredit ini bukan mengganti manajemen risiko dan penilaian kredit, ucap dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025 Jumat 9 Januari 2026. Nah, di sini teman-teman, dia akan menyampaikan untuk mencegah terjadinya moral hazard. Orang-orang yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan lain. Contoh, kamu ambil aja pinjol, habis itu kamu nggak perlu bayar lagi karena sudah ada asuransi. Itu kan dia manfaatkan. Ya, mumpung ada asuransi, ya sudah, yang penting kamu ambil nggak usah dibayar lagi. Nah, ini kan disampaikan juga dari sisi browernya. Dipertegas dengan POJK 40/2024. Pertanyaan saya adalah buat OJK. Mendingan OJK, kalau memang konsepnya seperti ini, keluarkan syarat-syarat orang yang benar-benar di-cover oleh asuransi. Biar masyarakat tidak berpikir yang akan hal-hal yang seperti moral hazard tadi. Biar masyarakat tidak tergiur dengan orang-orang yang memanfaatkan situasi ini gitu loh. Harusnya dijelaskan secara detail gitu loh. Seperti apa syarat untuk orang ini menerima asuransi, seperti apa cara klaiman asuransi dari pinjol itu. Apakah benar ketika kita tidak mampu bayar aja, kita tinggal sampaikan asuransi langsung menggantikan gitu loh. Kalau memang seperti itu, tidak ada dong seharusnya pinjol yang mengalami TWP di atas 90%. Ya, atau di atas 5% gitu loh, TWP 90. Ya, di atas 5%. Tidak ada dong pinjol yang mengalami kerugian. Dan habis itu, pihak penagih hutang juga tidak perlu dong mati-matian untuk melakukan penagihan dengan caci maki dan penghinaan. Ya enggak? Kalau memang konsepnya seperti itu. Kalau dibilangin sama OJK tidak luput dari risiko, ya sudah, risikonya kan sudah ada. Masuk ke dalam SLIK. Tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya sudah, kenapa enggak diarahkan ke sana aja gitu. Kalau memang seperti ini. Ya, kita lanjutkan lagi dulu teman-teman. Sebagai informasi, Ogi menyebut dukungan asuransi kredit beserta ketentuan diatur dalam POJK 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI. Dalam peraturan tersebut, jelasnya asuransi kredit yang digunakan oleh penyelenggara pindar wajib menutup sebagian besar resiko gagal bayar, dengan tetap memperhatikan prinsip asuransi yang sehat secara umum dan wajar. Berarti bisa menutup sebagian untuk yang gagal bayar. Ini sebagian loh, bukan keseluruhan. Ya, kayak mana sih konsepnya? Kemudian didasar pada itikat baik, memungkinkan pengajuan klaim sejak kualitas pendanaan dikategorikan diragukan atau macet sesuai ketentuan yang berlaku. Berarti kalau orang ini sudah macet-macet bayar, telat-telat bayar, asuransi sudah diajukan. Ya kan? Kan seperti itu. Kemudian berdasarkan dengan itikat baik, memungkinkan pengajuan klaim sejak kualitas pendanaan dikategorikan diragukan. Dia kan ada rankingnya. Wah, ini ragu-ragu nih. Ya kan? Ini sudah macet nih. Harus seperti itu kan? Jadi makin bingung ini OJK ini. Ogi meneruskan, sejak pertengahan Desember 2025, POJK itu telah menyetujui produk asuransi kredit untuk digunakan dalam ekosistem pindar. Dan jumlah penyelenggara pindar ditetapkan sebagai target market awal. Pada tahap awal, 2 brujar implementasi akan dilakukan bertahap dan terukur, yang praktiknya sejalan dengan pendekatan pilot implementation dan terus dievaluasi efektivitas, resiko, serta dampaknya. Ini terkait dengan pendekatan melalui konsorsium. POJK telah menyetujui pembentukan satu konsorsium perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi kredit bagi pindar, dan produk tersebut telah diluncurkan pada Desember 2025 yang lalu, ujar Ogi. Lebih lanjut, Ogi menekankan POJK 40/2024 mengamati bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan pemantauan kinerja secara berkelanjutan sesuai dengan POJK nomor 8/2024 tentang produk asuransi. Pemantauan itu berupa mengevaluasi tingkat klaim, kecukupan premi, dan dampak terhadap perlindungan pemegang polis. Tidak sampai di situ, dia menyebutkan perusahaan asuransi yang akan menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi kredit khusus pindar harus mengacu pada POJK 20/2023 tentang asuransi kredit. Acuan adalah pemenuhan aspek likuiditas permodalan, sistem informasi, kecukupan SDM, dan tata kelola agar risiko dapat dimitigasi dengan baik.
Selain itu, dia mengingatkan perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan POJK. Dia mengingatkan perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan POJK 40/2024 tentang LPBBTI yang diantaranya mengatur mengenai larangan penggunaan mekanisme stop loss. Oleh karena itu, perusahaan asuransi yang telah memiliki izin secara umum tetap diwajibkan untuk melaporkan dan memperoleh persetujuan OJK apabila produk tersebut akan diselenggarakan atau dipasarkan secara khusus untuk mendukung kegiatan pendanaan pada industri pindar. Tegasnya. Ini makin membingungkan sebenarnya gitu loh. Ini program, ini sebenarnya bagus. Kalau memang hal ini benar, ini bagus gitu loh. Tapi ya, ini buat teman-teman yang galbay. Tapi kalau OJK tidak menerangkan secara bahasa secara masyarakat sehari-hari, orang akan kebingungan. Ya, karena sejak awal pencairan dari pinjol itu ada pemotongan yang namanya untuk pembayaran premi asuransi. Oke, orang-orang akan beranggapan setelah ada pemotongan ini, ketika dia telat bayar atau dia tidak mampu bayar, asuransi akan membayar pada pinjol. Dan habis itu pinjol tetap melakukan penagihan sehingga masyarakat berasumsi dia double keuntungan. Ya, ini harus diterangkan secara detail, harus diterangkan mengenai asuransi ini sampai detik ini. Ya, walaupun sudah saya bolak-balik semuanya, tetap masih membingungkan dan tetap masih abu-abu. Seperti apa sih sebenarnya kategori dari asuransi ini? Inilah pentingnya OJK muncul ke hadapan publik. Seperti apa menerangkan buat masyarakat Indonesia yang ada atau meminjam di pinjaman online, Anda kalau misalnya dibenturkan dengan masalah ini, hutang Anda di cover asuransi. Kalau dibenturkan dengan penyakit ini, hutang Anda di cover. Jadi ada kategori syarat-syarat masing-masingnya. Kalau tidak, seperti kembali tadi, moral hazard akan selalu terjadi. Orang-orang akan memanfaatkan momen-momen ini untuk kepentingan yang jahat gitu loh. Orang-orang pada akhirnya akan meminjam pinjol ini sebanyak-banyaknya dan habis itu mereka akan berhenti membayar dan di dalam pemikiran mereka asuransi sudah membayar hutang mereka dan pinjol tidak akan mengalami kerugian. Apakah OJK mau seperti itu? Ya, dan saya berharap dengan pimpinan Ibu Kiki hari ini ya, itu mengenai asuransi dari pinjol ini, tolong dijelaskan secara detail seperti apa, apakah kategorinya, orang-orang yang di-cover oleh asuransi ini. Jadi masyarakat tahu. Misalnya, Anda yang mengalami PHK, tolong lampirkan surat keterangan bahwa Anda benar sudah di PHK, nanti asuransi akan membayarkan. Atau Anda yang dalam keadaan sakit, tolong surat keterangan sakitnya, asuransi akan bayarkan. Tolong pakai bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh masyarakat tentang asuransi. Nah, untuk teman-teman semuanya juga yang mengalami telat bayar juga, tidak mampu bayar juga sampai detik ini. Tentang mengenai asuransi itu teman-teman, itu masih abu-abu. Ya, lebih baik fokus saja. Fokusnya yang kayak mana, Bang? Fokusnya hari ini, kalau memang mampu bayar, tidak mampu ya sudah. Soal mereka dibayar atau tidak asuransi, persetan dengan hal itu. Karena ini menyangkut kondisi hidup kita yang tidak memungkinkan lagi. Yang paling terpenting adalah jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oke teman-temanku. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir di sini, mensupport dan mendukung. Insya Allah saya akan cari lagi informasi yang lebih jelas mengenai asuransi ini dan nanti akan saya umumkan seperti apa syarat-syarat tentang pengklaiman asuransi. Apakah benar Anda yang galbay pinjol ini semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan klaiman asuransi tersebut atau bagaimana? Ya, teman-teman semuanya, jadi dari saya cuman itu aja dulu. Teman-teman nanti yang mau konsultasi langsung dengan saya juga boleh menghubungi nomor admin teman-teman semuanya. Atau Anda pengen bergabung di grup WhatsApp juga boleh. Jadi sekian dulu dari saya, Mini Bro nih. WhatsApp.